bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun, sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumah." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, rasanya belum lama kita oleh gereja diajak untuk merenungkan perikop yang baru saja kita dengarkan di dalam kutipan bacaan Injil ini. Menurut hemat saya, yang barangkali bisa kemudian kita perkembangkan di dalam permenungan kita adalah bahwa perjumpaan dengan Yesus menyelamatkan. Si lumpuh menjadi selamat oleh karena dia berjumpa dengan Yesus. Dengan berbagai macam cara diupayakan agar si lumpuh itu dapat berjumpa dengan Yesus. Ada tokoh yang diceritakan di dalam Injil tadi yang tidak diberi nama, yaitu orang banyak. Pertanyaan kita, siapakah orang banyak itu? Kita tidak mengerti siapa yang dimaksud. Tetapi yang jelas adalah bahwa peran atau yang dikerjakan oleh orang banyak itu menghalang-halangi si lumpuh untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Sehingga hampir-hampir rahmat keselamatan pun tidak bisa dialami oleh si lumpuh. Kalau kemudian kita renungkan lebih jauh, barangkali orang banyak itu termasuk kita, yang sering juga berperan untuk menghalang-halangi orang berjumpa dengan Yesus.
dalam pengalaman kehidupan keseharian. Sehingga kalau kita berperan sebagai orang yang menghalang-halangi, orang yang merampas hak orang lain untuk perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, berarti rahmat keselamatan bagi orang itu pun tidak akan pernah bisa dirasakan. Maka di dalam perayaan Ekaristi ini, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga kita bukan menjadi orang banyak itu, tetapi menjadi 4 orang yang mengusung si lumpuh dan kemudian mendekatkan si lumpuh kepada Yesus. Dengan bahasa lain, semoga kita semakin dimampukan untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain.